Oke, jadi di tangan saya ini ada sebuah laptop baru dari HP ya. HP 14S terbaru. Ini nanti tipenya di sini aja saya tulis. Kayaknya sih dari kalian tuh banyak yang ngincer HP seri 14S ini karena dari dulu tuh laptop ini menawarkan prosesor yang powerful dengan harga yang lebih terjangkau daripada yang lain. Nah, yang tipe baru ini tuh memakai Intel i5 12 Gen dan harganya cuma 10 jutaan, 10 juta lebih dikit lah. Dan kayaknya sih ini yang termurah di antara laptop lain yang memakai prosesor ini. Tapi walaupun prosesornya powerful, sebetulnya laptop ini cocoknya untuk pengguna seperti apa ya? Yang pertama kita bahas tuh yang kelihatan dulu, yaitu desainnya ya. Jadi desain dari laptop ini tuh simple aja. Warnanya silver polos dengan logo HP di tengah sini. Terus di bagian bawah atau belakangnya sini ada lubang fan. Sama lubang fan-nya ada di bagian engselnya sini nih. Ya. Dan laptopnya ini terasa ringan ya. Terasa ringan. Looks-nya oke, tapi kalau dipegang memang feels-nya ini memang kayak nggak terasa premium gitu. Kayak kurang kokoh aja. Beda sama ya laptop premiumnya HP lah, kayak HP Spectre. Kalau untuk ketebalan, menurut saya standar laptop segini. Kayak laptop biasa lah ya. Jadi nggak kayak Ultrabook yang tipis gitu. Tapi memang karena ini juga portnya cukup lengkap menurut saya. Jadi ada port HDMI, Type-C, ada Type-A, ada audio jack juga. Dan di sebelah sini juga ada lubang powernya ya. Dan ini menarik, di sisi sebelah sini ada slot untuk SD card. Nah, untuk bagian keyboardnya nih. Kalau saya pegang sih sepertinya berbahan plastik ya. Bagian lapisan di sisi keyboardnya ini. Tapi dia dikasih finishing brush metal, jadi looks-nya tetap oke. Dan untuk keyboardnya juga dikasih warna silver. Jadi terlihat seperti aluminium. Feels ngetik keyboardnya ini saya pas nyoba itu menurut saya enak. Dan cukup silent juga ya, nggak berisik tatok-tatok gitu. Jadi cukup asik lah. Terus ukuran touchpad-nya menurut saya agak kecil memang ya. Karena saya terbiasa pakai MacBook yang touchpad-nya besar, tapi masih cukup oke lah buat pengoperasian. Untuk security di sini ditambahkan fingerprint sensor ya. Jadi untuk login ya, untuk masuk ke Windows-nya itu lebih simple ya, nggak usah masukin PIN. Nah, untuk tombol power ada di bagian sisi kiri atas keyboardnya. Terus di sampingnya ada speaker grill. Suaranya sih termasuk oke aja ya, nggak yang bagus-bagus banget. Kencang, cukup jelas, tapi buat menikmati konten multimedia untuk yang demen nonton film buat dapetin suara yang bagus banget sih, ya nggak bisa ya. Mesti pakai external speaker harusnya. Ya kalau buat sekedar Zoom meeting sih udah oke. Ke bagian layar. Layarnya ini ukurannya 14 inci ya. Terus untuk bezel kiri kanan sih udah tipis. Bagian atas agak tebal ya karena ada webcamnya ini. Dan kualitas webcamnya juga biasa aja. Standar untuk laptop ya. Karena dia masih 720p, 30 fps dan cukup aja buat video meeting. Terus untuk kualitas layarnya ini gimana? Panelnya sih pakai IPS dan resolusi Full HD. Dari dua hal itu sebenarnya udah aman sih ya. Udah lumayan tajam dan viewing angle juga lumayan lebar. Paling saya merasa tuh warna dari layarnya itu kurang keluar aja gitu. Kayak masih agak pucat dan pas saya cari tahu memang color gamut-nya masih agak standar ya. Belum terlalu luas. Tapi ini untuk pekerjaan office sih nggak masalah sama sekali. Untuk nonton YouTube pun masih oke lah. Paling kurang cocok aja buat kalian yang pakai untuk desainnya. Untuk graphic designer atau untuk foto editor profesional itu kurang cocok. Nah, kalau urusan performa, untuk di harganya sih laptop ini udah powerful banget. Prosesor Intel i5 12 Gen-nya juga pakai yang P, bukan yang U. Total core-nya ada 12 dengan 16 thread. Jadi prosesor Intel sekarang tuh menarik ya. Dia memakai setup big little kayak di chipsetnya handphone. Di sini ada 8 efficient core dan ada 4 powerful core ditambah 4 powerful thread. Untuk performa ya udah kencang. Kalau kalian kebutuhannya buat office, untuk sekolah ya menurut saya ini udah lebih dari cukup. Bisa banget kalau kalian mau beli laptop yang buat jangka panjang. Saya tes juga sih buat ngedit video dan sebetulnya untuk previewnya juga lancar. Edit footage 4K 30 fps juga masih ngangkat lah. Nah, untuk urusan grafis ditangani oleh Intel Iris Xe. Walaupun ini integrated GPU-nya Intel,
tapi sekarang udah jauh lebih kencang dibanding Intel HD yang dulu ya. Kurang lebih performanya mirip-mirip sama MX 350 lah. Dan kalau buat main game yang nggak terlalu berat kayak Valorant itu masih cukup lancar, masih lancar lah, masih enak banget. Kalau buat main game yang sedikit berat, paling grafisnya mesti set ke low kalau mau main dengan cukup nyaman. Oke, untuk RAM laptop ini RAM-nya 8 GB, dual channel DDR4 dengan SSD yang cukup besar menurut saya, 512 GB dan sudah PCIe NVMe. Jadi udah ngebut. RAM dan SSD-nya juga kalian bisa upgrade sendiri ya. Nah, untuk chargernya ya, ini charger 65 watt tapi masih yang model lama gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai port Type-C-nya ya buat ngecas ya. Jadi kalau kalian keluar-keluar, kalau kalian mau ninggalin charger ini di rumah ya nggak bisa. Kalian nggak bisa pakai charger universal yang kayak Ugreen 65 watt gitu. Kesimpulannya, saya awalnya mikir laptop HP tuh bakalan pasang harga lebih mahal dibanding kebanyakan brand laptop lainnya. Karena HP ini kan perusahaan Amerika ya, yang sudah pemain lama lah istilahnya. Intinya nih, HP 14S ini dikasih i5 12th Gen dan SSD yang udah kencang di harga 10 jutaan itu udah murah. Dan ini memang menarik. Dan saya rasa laptop ini cocok banget buat kalian yang butuh untuk pemakaian office atau sekolah dan buat jangka panjang. Kalau buat graphic designer atau video dan foto editor sih secara performa udah sangat mumpuni sebetulnya, tapi memang sayang color gamut layarnya belum terlalu luas. Tapi kalau buat pemula dan kebutuhan pribadi ya, buat ngedit-ngedit buat kebutuhan pribadi ya, saya rasa masih cukup layak untuk dibeli.